Baiklah, untuk soal yang pertama, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara memeriksa sistem operasi yang digunakan pada laptop dengan melakukan pencarian, menekan tombol Windows, dan ketikkan Settings. Kemudian, pilih menu sistem di bagian kiri, scroll ke bawah pada menu yang ada di sebelah kanan dan pilih About. Setelah itu akan muncul informasi sistem operasi yang digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pada sistem operasi yang digunakan pada laptop saya. Untuk kelebihan, Windows 11 Home Single Language versi 23H2 menawarkan bagaimana kelebihan yang membuatnya menarik bagi pengguna. Salah satu keunggulan utamanya adalah desain modern dengan antarmuka pengguna yang lebih bersih dan elegan, termasuk sudut pembulat dan animasi halus serta taskbar yang dipusatkan. Sistem operasi ini juga menawarkan peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan pendahulunya, seperti kecepatan booting yang lebih cepat, waktu respon aplikasi yang lebih singkat, dan manajemen daya yang lebih efisien. Selain itu, integrasi Microsoft Teams langsung ke taskbar memudahkan pengguna untuk berkolaborasi dan melakukan panggilan. Fitur Virtual Desktop juga memungkinkan pengguna mengatur ruang kerja mereka dengan lebih efisien. Bagi para gamer, Windows 11 membawa teknologi terbaru bagi Direct Storage dan Auto HDR yang meningkatkan pengalaman bermain game. Microsoft Store yang telah diperbaharui menawarkan lebih banyak aplikasi dan konten, serta fitur widgets yang memberikan informasi cepat dan visual. Keamanan juga ditingkatkan dengan Windows Hello untuk login biometrik dan dukungan perangkat keras seperti TPM 2.0. Baiklah, selanjutnya untuk kekurangan, Windows 11 Home Single Language juga memiliki beberapa kekurangan, seperti persyaratan sistem yang lebih tinggi membuatnya tidak kompatibel dengan banyak perangkat lama, serta memerlukan TPM 2.0 dan prosesor yang didukung. Pengguna juga mungkin menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan antarmuka baru dan perubahan penempatan elemen. Edisi Home ini juga terbatas dalam hal fitur, seperti tidak adanya Group Polish Editor dan BitLocker yang hanya tersedia di edisi Pro. Selain itu, edisi Single Language membatasi pengguna untuk hanya satu bahasa sistem operasi, yang artinya menjadi kendala bagi mereka yang membutuhkan penggunaan multibahasa. Ada juga potensi kompatibilitas dengan aplikasi dan perangkat keras lama, serta kemungkinan bug dan masalah kinerja yang biasanya ditemukan pada rilis baru, yang membutuhkan pembaruan di masa depan untuk perbaikan. Baiklah, untuk penginstalan aplikasi, saya melakukan di Microsoft Store daripada di web, karena Microsoft Store menyediakan proses instalasi yang lebih aman dan terpercaya. Aplikasi yang tersedia di sana telah melalui proses verifikasi dan pemindaian keamanan untuk mengurangi risiko malware. Baiklah, pertama-tama di sini buka Microsoft Store. Baiklah, untuk mencari aplikasi yang diinginkan, dapat mengklik fitur pencarian dan mengetikkan nama aplikasinya. Di sini saya akan mengunduh 5 aplikasi yang berbeda lebih dahulu.
Baiklah, di sini adalah aplikasi Instagram yang telah saya install sebelumnya. Pertama-tama, kita dapat membuka aplikasi tersebut, dan untuk masuk ke akun sosmed kita terlebih dahulu kita bisa login apabila sudah memiliki akun, dan bisa daftar jika belum memiliki akun. Karena saya di sini sudah memiliki akun, maka saya akan login. Untuk aplikasi Instagram sendiri adalah aplikasi media sosial yang memungkinkan pengguna berbagi foto dan video, serta mengikuti akun pengguna lain untuk melihat konten mereka di feed. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur seperti Stories, Reels, and IGTV untuk berbagi konten temperature atau video yang lebih panjang. Instagram juga menyediakan alat pengeditan dan filter untuk meningkatkan tampilan gambar dan video. Pengguna dapat berinteraksi melalui likes, komentar, dan pesan langsung, serta menggunakan tagger untuk menemukan dan menjangkau audiens yang lebih luas. Baiklah, selanjutnya di sini ada Ibispen. Setelah kita install, kita dapat membuka aplikasi tersebut. Memasuki aplikasi tersebut dan mengklik My Gallery. Kemudian klik tambah. Dan bisa memilih ukuran kertas. Ini saya akan memilih ukuran A4. Di bagian kiri terdapat banyak tool untuk menggambar atau membuat sesuatu. Di sini saya akan mencoba. Dan ini sudah bisa untuk menggambar atau melakukan sesuatu. Baiklah, Ibispen adalah aplikasi menggambar dan melukis digital yang dirancang untuk seniman dari semua tingkat keahlian. Aplikasi ini menyediakan berbagai alat seperti kuas, pena, dan alat pengeditan serta fitur lapisan yang memungkinkan pengguna membuat karya seni digital dengan detail dan presis. Ibispen juga menawarkan tutorial dan komunitas online untuk berbagi karya dan mendapatkan inspirasi. Selanjutnya, untuk Pinterest yang sudah kita download sebelumnya, sini saya dapat membuka langsung aplikasinya dan bisa masuk sebagai tamu. Untuk login juga bisa, tapi sini saya akan mencontohkan untuk masuk sebagai tamu saja. Kita dapat melakukan pencarian langsung untuk menemukan gambar yang diinginkan. Pinterest adalah aplikasi jejaring sosial dan pencarian visual yang memungkinkan pengguna menemukan, menyimpan, dan berbagi ide serta inspirasi melalui gambar dan video. Pengguna dapat membuat dan mengatur pinboards untuk mengumpulkan konten yang mereka temukan menarik atau berguna seperti resep, desain rumah, mode, dan banyak lagi.
Baiklah, selanjutnya untuk Duolingo. Pertama-tama, untuk memasuki aplikasi seharusnya kita harus login. Tapi karena di sini saya sudah login, saya akan menampilkan tampilan Duolingo. Duolingo adalah aplikasi pembelajaran bahasa yang memungkinkan pengguna mempelajari berbagai bahasa melalui pelajaran interaktif dan gamifikasi. Aplikasi ini menawarkan latihan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara dalam berbagai bahasa, menggunakan format yang menarik seperti kuis, tantangan harian, dan sistem poin. Duolingo dirancang untuk membuat pembelajaran bahasa menjadi menyenangkan dan dapat diakses dengan pendekatan berbasis game yang memotivasi pengguna untuk belajar dan mencapai target harian mereka. Baiklah, selanjutnya di sini ada aplikasi game SpongeBob. Di sini adalah permainan memasak seluler, di mana pemain mengelola restoran dan memasak berbagai hidangan untuk karakter-karakter dari serial SpongeBob SquarePants. Pemain harus memenuhi pesanan pelanggan dengan cepat dan akurat untuk mendapatkan poin dan poin yang dapat digunakan untuk meningkatkan peralatan dapur dan dekorasi restoran. Permainan ini menggabungkan elemen manajemen waktu dan strategi untuk memberikan pengalaman bermain yang seru dan menantang. Untuk pengecekan pemakaian memori, kecepatan pengaksesan, serta penyimpanan internal melalui CPU-Z, pertama-tama kita akan menginstal aplikasi CPU-Z lebih dahulu. Setelah instalasi selesai, masuk pada menu memori di atas. Dan kemudian CPU-Z akan menampilkan informasi memori yang digunakan pada laptop. Dan juga kita dapat melihat kecepatan frekuensi. Di sini ditampilkan 1197.1 MHz dan informasi lainnya yang dapat dilihat. Selanjutnya, untuk mengecek penyimpanan internal, karena di CPU-Z tidak ada, maka saya akan melakukannya di setting. Lalu klik sistem dan storage. Dan di sini sedang menghitung penyimpanan internal saya yang telah saya gunakan. Baiklah, selanjutnya untuk melakukan pengecekan pada koneksi perangkat input dan output seperti keyboard, mouse, audio, dan koneksi internet apakah berfungsi atau tidak, kita dapat melakukannya dengan menekan tombol Windows X, kemudian pilih Device Manager. Setelah muncul tampilannya seperti ini, untuk pengecekan pada keyboard kita dapat memilih keyboard, dan di sini kita melihat bahwa tidak ada tanda seru kuning yang mengartikan bahwa ada masalah. Karena tidak ada, maka di sini artinya keyboard berfungsi dengan baik. Selanjutnya, untuk mouse kita dapat mencek bahwa di sini juga tidak ada tanda seru kuning yang artinya ada masalah. Selanjutnya, untuk audio kita dapat mencek sound, video, dan game controllers. Di sini juga tidak ada terdapat masalah. Untuk koneksi internet, kita dapat melihat pada network adapter. Di sini juga terlihat tidak ada tanda seru kuning, artinya semuanya baik-baik saja dan berfungsi dengan baik. Baiklah, di sini saya akan membuat codingan kalkulator sederhana. Pertama-tama buka aplikasi Visual Studio Code, dan di sini saya akan membuat file baru dengan nama index.html, dan saya akan mengisinya dengan codingan yang telah dibuat pada sebelumnya. Saya juga menambahkan beberapa komentar untuk membuat keterangan pada kode. Untuk bagian body, kalkulator, display, buttons,
Ini juga saya membuat kode untuk menampilkan hasil kalkulasi dan tombol-tombol kalkulator. Di sini juga menampilkan kode untuk menampilkan hasil kalkulasi, tombol-tombol kalkulator dengan event on click. Ada juga mendapatkan elemen display dari HTML untuk fungsi menambahkan angka ke current number, fungsi untuk mengatur operator, fungsi untuk menghitung hasil berdasarkan operator, fungsi untuk menghapus semua data di display, dan setelah membuat kode ini dapat dijalankan dengan menu run di atas dan pilih run without debugging. Dan berikut adalah tampilannya. Di sini saya akan mencoba kalkulatornya dengan operasi 8 ditambah 5 sama dengan 13. Dan untuk menghapusnya ini juga berfungsi dengan baik. Di sini saya akan mencoba lagi 7 dikali 3 sama dengan 21.